Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melasari, NPM 2001011064. Saya dari kelas PAIC. Di sini saya akan menjelaskan tentang social justice. Islam does not see that this economic right take place in an atmosphere of court, impartiality, moral stability, and social apathy. It deem it desirable that the participants in the economic race should be considerate and sympathetic to one another. On the one hand, Islam there it sort is moral injunction aims at creating a feeling of mutual love and affection among the people and which the might hope there with unwearying brethren and at the same time create a permanent institution in the society to guarantee help assistance to those are lacking in the necessary means of subsistence, assistance to people who are unable to take part in the economic ratios are they serve from the social institution, and those who need some assistance to commence their struggle in the economic field may also receive it in full measure from this institution. To this end, Islam has commanded that zakat should be levied at the rate of 2.8% per annum on the total accumulated wealth of the country, well as on the invested capital. 5% to 10% should be collected on the agricultural produce of oil as 20% on certain mineral products. The annual zakat should also be levied at a specified rate on the heads of cattle owned by anyone beyond a certain minimum number. The amount of that collected is to be spent of giving assistance to the poor, the orphan, and the indigent. This provides a means of social insurance in the presence of which no one in an Islamic society can ever remain without being well provided with the necessities of life. Now, we can ever be forced free of starvation to accept any condition of employment which may be dictated to him by the industrialist or the landlord to his disadvantage. And nobody's physical health can ever be allowed to fall below the minimum standard of fitness for lack of proper medical care and hospitalization. As regards the position of the individual vis-a-vis the unity, Islam aims at striking such balance between the each would promote the individual liberty of a person and at the same time ensure that such freedom is not detrimental to the interest of the community as a whole, but is positively conducive to its growth and tranquility. Islam does not approve of the political of economic organization which aims at merging the identity of the individual into that of the community and depriving him of the freedom essential for a proper development of this personality and talent. The inevitable consequence of nationalizing
the means of production currently is the annihilation of the individual by the community, and in this circumstance, the existence, age, and development of this individuality becomes extremely difficult, if not impossible. Just as political and freedom is essential for the individual, economic freedom is likewise indispensable for civilized moral existence. Unless we desire to completely eliminate the individuality of mind, or social life should have enough medium for an individual to be free to earn his living, to maintain the freedom of his conscience, and to be able to develop his moral and intellectual faculties according to his own inclinations and aptitudes. Living on a dull or virtual deal at the hands of others cannot be very satisfying. Even though it is plentiful, because the retardation of mental, moral, and spiritual development, till which it ultimately leads, can never be compensated or counterbalanced by mere physical welfare and prosperity, which itu are doubtful. Yang artinya keadilan sosial. Islam tidak menginginkan perlombaan ekonomi ini berlangsung dalam suasana ketidakpihakan yang dingin, netralitas moral, dan sikap apatis sosial. Bagi peserta perlombaan ekonomi, para peserta perlombaan ekonomi diharapkan saling memperhatikan dan bersimpati. Di situ, sisi Islam melalui perintah moralnya bertujuan untuk menciptakan perasaan saling cinta dan kasih sayang di antara orang-orang, di mana mereka dapat membantu saudara-saudara mereka yang lemah dan lelah, dan pada saat yang sama menciptakan sebuah lembaga permanen dalam masyarakat untuk menjamin bantuan bagi mereka yang kurang mampu untuk bertahan hidup. Masyarakat yang tidak mampu memiliki perlombaan ekonomi harus mendapatkan bagiannya dari institusi sosial ini, dan mereka yang membutuhkan bantuan untuk memulai perjuangannya di bidang ekonomi juga dapat memperolehnya secara utuh dari lembaga ini. Untuk tujuan ini, Islam telah memerintahkan agar zakat dipungut dengan tarif 2,5% per tahun dari total akumulasi kekayaan negara serta atas modal yang diinvestasikan. 5% hingga 10% yang harus dikumpulkan dari hasil pertanian. Semua usaha 20% untuk produk mineral tertentu. Zakat tahunan juga harus dipungut dengan tarif tertentu pada kawanan ternak milik siapapun yang melebihi jumlah minimum tertentu. Jumlah zakat yang terkumpul akan digunakan untuk memberikan bantuan kepada fakir miskin, yatim piatu, dan fakir miskin. Hal ini memberikan sarana jaminan sosial yang keberadaannya tidak ada seorang pun dalam masyarakat Islam yang dapat bertahan tanpa dibekali dengan kebutuhan hidup yang baik. Tidak ada pekerjaan yang dapat dipaksa karena takut akan kelaparan untuk menerima kondisi kerja apapun yang mungkin dikatakan kepadanya oleh pengusaha atau tuan tanah yang merugikannya. Dan tidak ada kesehatan fisik yang dapat dibiarkan turun di bawah standar kebugaran minimum karena kekurangan perawatan medis yang tepat dan dalam rawat inap. Mengenai posisi individu komunitas Islam bertujuan untuk mencapai keseimbangan di antara mereka yang akan mempromosikan kebebasan individu seseorang dan pada saat yang sama memastikan bahwa kebebasan tersebut tidak merugikan kepentingan komunitas secara keseluruhan, tetapi secara positif kondusif bagi pertumbuhan dan ketenangannya.
Islam tidak menyetujui organisasi politik atau ekonomi yang bertujuan untuk menggabungkan identitas individu ke dalam komunitas dan merampas kebebasan yang penting untuk pengembangan kepribadian dan bakatnya. Konsekuensi yang akan terhindar dari menasionalisasi semua alat produksi suatu negara adalah permusuhan individu oleh komunitas, dan dalam keadaan ini keberadaan dan perkembangan individualitasnya menjadi sangat sulit, jika tidak mustahil. Sama seperti politik dan kebebasan, penting bagi individu, kebebasan ekonomi juga sangat diperlukan untuk keberadaan moral. Jika berada, kecuali jika kita ingin sepenuhnya menghilangkan individualitas manusia. Kehidupan sosial kita harus memiliki margin yang cukup bagi individu untuk bebas mencari nafkah, untuk mempertahankan kebebasan hati nuraninya, dan untuk dapat mengembangkan kemampuan moral dan intelektualnya sesuai dengan kemampuan sendiri, kecenderungan dan bakat hidup dan dalam dole atau dole virtual di tangan orang lain. Jika kita bisa sangat memuaskan meski berlimpah karena keterbelakangan mental, moral, dan perkembangan spiritualnya yang pada akhirnya mengarah tidak pernah dapat dikompensasikan atau diimbangi dengan kesejahteraan fisik belaka dan kemakmuran yang juga diragukan. Baiklah, cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.